selamat siang, selamat berhari Minggu semuanya. Gimana hari Minggu ini? Mudah-mudahan semua bisa istirahat, bisa berkumpul bersama keluarga. Dan tentunya saya Kak Ros yang menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Ada Daniel juga di pojok sana yang siap menemani kita dan beberapa bintang tamu yang sudah hadir di minggu yang cerah ceria ini. Sebelumnya kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan menjadi perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, apa sih berita yang pertama? Oh, ini dari ini ya, dari sekitar kabar bahagia kelahiran putri pertamanya pasangan Jessica Mila dan suaminya namanya siapa? Yakub Hasibuan gitu ya. Nah, itu kan kemarin tuh terlihat ada video gitu ya, dikelilingi Jessica Mila dikelilingi oleh keluarganya Yakub ya kan, itu Pak Otto dan istri dan ya pokoknya keluarganya gitu, pokoknya akrab banget. Nah itu ada yang bikin konten ya, ada yang bikin konten tulisannya itu adalah captionnya bunyinya adalah apa? Bunyinya apa? Coba kita lihat mana bunyinya. Bunyinya ini, gimana rasanya dicintai keluarga suami secara ugal-ugalan Jess gitu ya kan. Nah ini diposting ulang sama Ria Ricis dan juga bahkan dikomenin sama Ria Ricis ya. Komennya Ria Ricis itu adalah bentuk hati yang compang-camping berbalut perban gitu kan. Hati gitu ya. Mana komennya Ria Ricis? Ada. Mana? Oke, baiklah. Ini sampai jadi artikel ya, bunyinya sindir keluarga Tekurian, Ria Ricis repost video Jessica lahiran. Padahal itu kayaknya, ya ini kayaknya artikelnya nyambung-nyambungin gitu ya. Habis kenapa di antara semua itu, kenapa itu yang dipilih untuk di repost sama Ria Ricis ya nih. Oke, coba kita lihat komentar netizen ya. Langsung ada komentar netizen kan? Bunyinya apa? Seperti ini kita lihat. Kalau kita melihat rumah tangga orang yang menurut kita sempurna, percayalah apa yang kita lihat itu belum tentu sesempurna itu. Cukup kita jalani takdir kita masing-masing, kayak gitu. Seperti apa sih videonya yang kemudian jadi ramai dan di-repost oleh Ria Ricis? Kita lihat yang berikut. Terima kasih kau telah mencintaiku. Terima kasih kau telah menyayangiku. Tetap di sini temani aku. Oke, ada komentar netizen lagi nggak? Nggak ada? Gimana sih nih? Mungkin kalau Mila kalem, kalau Ricis kan orangnya energik banget. Maksudnya gimana? Oh ya, lanjut ke yang berikut. Ada lagi komentarnya. Kunci hidup bahagia, jangan melihat kenikmatan orang lain, syukuri apa yang kamu miliki. Iya, yang namanya rumah tangga tuh nggak ada yang sempurna-sempurna amat, itu nggak ada ya. Ada yang punya mertuanya baik banget, ada yang punya mertuanya baik, ada yang punya mertuanya baik, ya kan? Namanya juga adaptasi, ya kan? Oke, baik, yang berikutnya, nah ini juga yang lagi ramai ya. Ini masih seputar dari kemarin ya, kabar meninggalnya Stevie Agnesia begitu, karena ya ini meninggal di usia yang sangat muda. Banyak sahabat-sahabatnya itu yang nggak nyangka Stevie itu meninggal karena nggak ada kabar beritanya. Bahkan postingan terakhir adalah di bulan Agustus 2023. Tapi memang di tahun kemarin itu Stevie banyak sekali memposting sharing cerita bahwa dia itu merasa badannya ini ada benda yang aneh begitu dan mengalami bahwa ada sesuatu yang misterius yang terjadi di tubuhnya begitu, sehingga kemudian orang kemudian mengkait-kaitkan dan ada dugaan bahwa sakitnya Stevie ini berkaitan dengan perseteruannya dengan seseorang yang namanya adalah Ica gitu. Nah Ica ini kemudian juga posting klarifikasi dari kemarin, dia klarifikasi karena mungkin kayaknya banyak netizen yang menuding atau memberikan komentarnya di Instagramnya Ica begitu ya, sampai Ica membuat postingan seperti ini. Netizen yang terhormat dan maha benar, mohon bersabar ya menunggu klarifikasi saya, jangan suuzon lagi. Insya Allah beberapa hari ini saya klarifikasi. Berikut bukti saya dan keluarga menghargai keluarga yang masih berduka, katanya gitu. Jadi dia tidak mau klarifikasi karena ini masih keluarga masih berduka. Sementara banyak juga netizen yang mengatakan kenapa klarifikasi baru sekarang, kenapa nggak pada saat tahun lalu gitu, pada saat emang lagi ramai banyak sekali. Ya ini kayak seperti seolah jadi kayak berbalas gitu antara Ica dan Stevie Agnesia di konten TikTok mereka masing-masing. Nah ini komentarnya coba kita baca bunyinya. Punya bukti apa? Coba kalau emang nggak lakuin itu gimana cara buktiin? Bukannya lebih baik diam gitu ya. Yang berikutnya ada lagi komentarnya.
kenapa mau klarifikasi pas orangnya udah meninggal, kenapa nggak klarifikasi pas orangnya masih hidup gitu. Terus dia bilang, si Ica menjawab, ya, sebelum meninggal dari tahun lalu saya sudah klarifikasi juga Mbak, tapi tidak di-up ke media karena menjaga almarhum yang lagi sakit dan keluarganya. Saya juga menghindari keributan yang terus-menerus. Sebelum almarhumah meninggal, juga pihak dia maupun aku sudah ketemu berdamai dan mau baik-baik saja, begitu katanya ya. Dan ini juga salah satu yang berkomentar adalah Po Eli gitu. Dan Po Eli juga ini kayak kenal juga kedua belah pihak ya, almarhumah Stevi Agnesia juga kenal, Icanya juga dia kenal. Seperti apa pengalaman atau kenangan Mpok Eli terhadap almarhumah Stevi Agnesia yang katanya juga orangnya baik banget dan udah lama juga kerjasama bareng sama-sama di endorse ya, gitu ya. Kita lihat profilnya Mpok Eli berikut ini. Eli Sugigi, mantan koordinator penonton kelahiran 1971 yang sekarang menjadi artis dan komedian ini mengaku telah bercerai dengan Irwan Aher setelah 2 tahun menikah secara siri sejak Oktober 2020. Eli yang mengaku mengenal baik dengan mendiang Stevi Agnesia ini 21 Maret kemarin menghadiri pemakaman Stevi yang meninggal di usia ke-32 tahun hingga menyebut Stevi sebagai sosok yang baik dan tidak memilih pertemanan. Stevi Agnesia, selebgram sekaligus istri dari pilot bernama Anggi Pratama yang dikaruniai 1 orang anak ini pernah gagal berumah tangga dengan aktor Samuel Rizal. 23 November lalu, Stevi sempat mengaku menemukan paku dalam hasil ronsennya hingga menduga mengalami hal aneh selama 4 tahun. Seperti apa sosok Stevi di mata Eli Sugigi? Dan benarkah Eli Sugigi mengetahui ada sesuatu yang aneh terhadap kepergian Stevi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, pemirsa sekarang sudah bersama dengan Po Eli. Apa kabar Po Eli? Baik, puasa Alhamdulillah, Kak. insya Allah puasa. Po Eli kan kemarin juga sempat datang melayat ya, dan juga bahkan mengantar juga ke pemakaman, begitu ya? Datang aku ke pemakamannya aja. Oh, ke karena nggak pemakaman. sempet ke rumahnya udah berangkat, aku telepon udah jalan ke pemakaman. Po Eli kalau boleh cerita dari kapan, gimana sih cara kenalnya sama Stevi waktu itu? Kayak gitu sama-sama aku dia di BA, Brand Ambassador Skincare. Dia juga BA untuk yang pelangsingnya ya. Dia kerjasama sama yang punya skincare aku di Bogor. Kita datang sama-sama diundang. Dari situ aku kenal Stevi, tapi aku kenal Stevi udah lama. Udah tahu dia artis, udah tahu dia, udah tahu Stevi lah. Disitulah kita foto bareng. Kan aku orangnya nggak demen foto-foto berdua, maksudnya pansos sama orang foto berdua dong kayak di nggak demen begitu-gitu orangnya kan, nggak demen foto artis tiba-tiba artis besar. Orang sekarang ngatain aku nih, kamu nggak pernah jalan sama Stevi, nggak pernah ini. Aku pernah foto bareng, tapi masa aku up terus sih gitu kan ya. Iya. Tapi aku sering chatan, DM-an sama dia. Oh, iya. Sampai terakhir kemarin pun masih DM-an gitu Apa kan sih ya. ngobrol apa biasanya? Ada temanku meninggal juga lagi itu Jessica kan. Jessica meninggal, Po itu sakit apa? Nah Jessica juga kebetulan itu katanya kena hal-hal yang misterius juga. Makanya dia nanya kan, iya dengernya begitu, tapi udahlah aku nggak mau perpanjang, cuman segitu. Dia nanya lagi kemarin, Po tanya apa gitu, aku suka bantu dia endorse kan, dia endorse aku, kebetulan laku pelangsingnya. Setiap laku nih teman aku pada mau, ya Po, betul. Dia ngirim aku hampers, setiap ulang tahun dia ngucapin gitu. Setiap Ulang tahun Po ya, Eli juga ngucapin? aku dikasih hampers. Kan baik berarti dia kan, tidak memilih-milih gitu. Aku apa sih kebaikan orang yang gak aku ungkap dong kebaikan dia, bukan aku pansos, tapi emang dia baik gitu. Jadi Mang Po Eli memang cukup kenal ya, cukup sering berinteraksi juga. Nah, dengan walaupun aku gak pernah jalan bareng, kayak orang sekarang kan pada, yang sekarang pada jalan bareng, gini-gini kan aku nggak begitu orangnya. Kalau diajak syukur nggak ketemu, nggak harus maksain ketemu gitu. Jadi almarhumah ini istilahnya walaupun ya ikatannya kadang-kadang urusannya bisnis, tapi di luar itu juga almarhumah ini orang yang sangat perhatian. Baik, gitu ya. perhatian. Jadi ketemu 2 kali kalau nggak salah di acara. Di acara, baiklah. Ini kita lihat di cuplikan seperti apa suasana pemakaman pada hari Jumat kemarin dan juga ada juga Po Eli datang di situ ya. Kita lihat yang berikut. Terus mampus ya. Kita langsung dengan suami. Nungging, kita nungging, bos. Jangan nungging. Takut kena cangkul ya. Kalau udah selesai, kalau nggak jauh, kita ke baju. Aku kenal dia emang udah sekitar dari zaman-zaman kita brand ambassador ya di Bogor. Dia sangat baik, sering ngasih aku hampers, sering aku kasih endorsan dari dia, Po bantuin endorse aku ya. Iya, aku bantuin, sering ngasih makanan, pokoknya pelangsing apapun dikasih sama dia gitu kan ya.
Iya, Pak Eli. Saya tuh sempat nanya. Aku ketemu sama Anggi gitu kan, Mas Anggi kebetulan sebelah aku Tia Aristia gitu kan ya. Banyak sih artis juga banyak yang datang, Mas Anggi turut berduka citanya sakit apa gitu kan, kok nggak kedengeran tiba-tiba kedengerannya begini, kaget aku kan ya. Iya dibawa ke rumah sakit kan 4 hari didetek dokter katanya nggak ada penyakit apa tapi pendarahan kayak gitu, tiba-tiba pendarahan. Jadi 4 hari sempat masuk rumah sakit. Iya 4 hari terusnya pendarahan katanya gitu kan ya. Aku apa yang diomongin suaminya ditanya media ya aku jawab itu, nggak ngelebihin nggak ngurangin gitu kan, itu aja sih. Jadi sempat dibawa ke rumah sakit 4 hari mengalami pendarahan, Iya. tapi diperiksa belum ketahuan. Katanya awalnya periksa nggak ada penyakitnya gitu kan. Ya kita kan udah itu aja ya? itu aja nggak lebih nggak banyak. Ada Tia kok samping aku gitu kan ya, nggak nanya apa, nggak lebih nggak nanya. Baru media nanya aku kan, kebetulan kan yang dua-duanya ini aku tahu, aku kenal gitu kan, orang yang aku tahu kenal. Dua-duanya itu maksudnya Ica. Ya seseorang kan dituduh kan. Iya, katanya sempat berseteru gitu. Dituduh berseteru. Aku tahu sebenarnya yang ini mantan anak buahku. Oh, yang tadi itu yang lagi rame di Iya. apa istilahnya banyak netizen yang geruduk dia bertanya itu. Kesian kan aku ngeliat cerita dia tuh bahagia ngeliat Kak Stevi meninggal, katanya dia langsung berbagi apa namanya? Berbagi Jumat berkat Itu atau atau apa? tuduhan netizen Tuduhan. gitu. Padahal 3 hari puasa aku diundang sama Ica, Po buka puasa bersama sama Inara bareng. Aku pesan mukena ya untuk berbagi. Udah Jauh itu aja. sebelum Stevi meninggal. Oke, jadi Iya, tuduhan iya. netizen itu tidak benar. Tidak Ini benar. Po Eli yang tahu gitu Iya. ya. Oke. Dia pesan mukena sama aku untuk berbagi di hari itu. Bukan dia bahagia karena Kak Stevi meninggal, bukan. Itu cerita lain lagi lah ini, jadi nanti ada buntutnya begitu ya. Tapi kalau kita kembali lagi lah, ini postingan-postingan terakhir dari almarhumah gitu yang sempat dibagikan di tahun lalu gitu. Ada banyak sekali postingannya yang menyebut pengalamannya gitu ya, apa yang dia rasakan terus gitu. Ya dibilang juga dia ada dugaan perseteruan dengan siapa gitulah pokoknya ya. Kita lihat nih postingan terakhir di TikTok. Cerita sudah sakit, mengalami hal yang tidak wajar di tubuhnya itu selama 4 tahun terakhir. Kita lihat yang berikut. Oh, postingan. Oke, ini di postingannya ya. Ini ya, ya. Kalau nggak ronsen dan dokter nggak nanya apa aku pasang spiral atau KB, padahal aku nggak pernah memasang apa-apa di tubuhku, apalagi susuk katanya gitu. Jadi kalau di screenshot kalau di ronsen terus di itu kayak ada yang panjang-panjang gitu. Nah ini kalau mungkin ya kita orang awam kan nggak tahu ya ini apa. Mungkin kalau dari pihak medis mungkin bisa menjelaskan ini dugaannya apa juga. Tapi inilah yang terakhir dibagikan juga oleh almarhumah gitu. Ini sempat kemudian jadi orang menduga ini gara-gara ada perseteruan lah dengan sosok yang namanya tadi Ica yang tadi kita di pojok itu yang lagi dia klarifikasi ya. Dia akan segera klarifikasi katanya gitu. Tapi ternyata Po Eli juga kenal sama Ica ya. Kenalnya dari mana Po Eli? 2009 Ica udah ikut jadi model aku. Modelku dulu. Jadi ya kan dulu aku sebagai agensi penonton juga agensi model untuk mau pakai yang cakep-cakep, ada kelas A-nya. Nah Ica termasuk model aku yang kelas A. Cakep, oh gitu yang jadi model. Tapi pernah jadi penonton juga dia? Pernah bentar doang. Tapi karena dia cantik, TV ini pakai dia untuk yang drama gitu. Oh kadang-kadang suka figuran atau tapi model gitu. dia nggak aku masukin di kelas yang C gitu, kelas yang A. Dan aku nanya sampai kemarin aku telepon hari Jumat dia meninggal, Sabtunya aku telepon, Ca, kamu benar melakukan ini, gituin kan ya. Demi Allah Po, gitu kan ya gini ini. Aku punya kok video klarifikasinya, aku udah sumpah di atas Al-Quran, di depan suaminya Stevi dan suami aku lagi hamil loh Po. Aku sumpah dalam Allah karena aku tidak berbuat, ada videonya. Oke, jadi memang udah ketemu gitu ya? Udah ketemu gitu. Jadi mungkin ini yang tidak dibagikan gitu ya. Tapi orang jadi jahat sama aku, Po udah jangan ikut campur masalah Ica sama Stevi, aku bukan ikut campur. Ya, Po Eli hanya menceritakan apa yang dia tahu. Gitu. Jangan jadi orang jangan, aku nggak bela satu pihak enggak. Dua-duanya itu temen. Yang satu baik, satu juga aku tahu Ya, gitu kan baiklah. gitu. Jadi intinya lagi nih ya, kita doakan yang terbaik. Betul. Untuk almarhumah Stevi gitu ya, yang meninggal di malam Jumat, di hari baik, di bulan Hari baik. baik, gitu bulan ya. baik. Mudah-mudahan juga keluarganya diberikan ketenangan, kesabaran, ketabahan gitu ya. Karena anak-anaknya juga masih kecil-kecil. Nah, sementara kabar-kabar yang lain jangan sampai kita tuh salah menuduh. Benar, menuding itu yang fitnah hal yang ya. kita nggak tahu gitu ya, apalagi ini juga di bulan baik. Nah, kalau Po Eli juga kenal sama suaminya juga kenal atau baru ketemu kemarin sama suaminya almarhumah?
Steffi. Sudah ketemu dari tahun 2021. Udah pernah. Sudah pernah, kita kan nganter ke Steffi ke acara itu. Kita 2 kali acara kita ketemu terus gitu. Ya. Kenal kok orang kemarin. Ayo Po silakan ke depan sini Po. Orang dia kenal aku juga kenal dia Tapi gitu. Po Eli melihat anak-anaknya kemarin gimana? Sedih lah sebagai perempuan. Pasti ya, kemana aku sakit 4 hari aja nggak aku takut. Aku pernah sakit kemarin Kak. Aku ke kedok-kedok sendiri. Itu aku nangis ya Allah. Takutnya kan anak-anak, mikirnya anak-anak gimana, anakku belum pernah nikah gitu kan. Aku sakit 4 hari sampai periksa semuanya, check up semuanya, takut ada apa-apa ya. Jadi kesian. Begitu juga aku seorang perempuan, kalau anak kita yang belum, itu anak gue udah gede-gede, apalagi anaknya masih kecil gitu kan. Iya. Jadi ini ibaratnya membayangkan seorang ibu kalau lagi sakit itu ya sedihnya double-double ya, apalagi kalau anaknya masih kecil gitu. Kalau nggak ada ibunya kan kepikiran juga ya. Iya, aku mau inget anak aja, kalau apa pasti seorang ibu pasti ingetnya anak gitu aja. Gitu ya. Jadi kamu lihat anaknya juga Kesian, anaknya cakep lagi gitu kan. cakep. Ya mudah-mudahan selalu dilindungi dalam lindungan Allah ya. Amin. Baik, sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang selanjutnya ya. Ada Oke, baik. Ada Dina Lorenza. Tahu Dina Lorenza kan? Tahu lah. Tahu banget, ya ampun. Dia itu dari umur 15 tahun dia udah jadi model apa segala macam sinetron. Dan kali ini dia melangkah, ini rencana insya Allah ya, melangkah ke panggung yang baru. Itu panggung sebagai anggota Dewan. Itu aku gagal kemarin, coba aku masuk ya. Oh Pasti iya. aku kepilih. Iya ampun. Kata Argomnya kan aku kepilih katanya kalau masuk. Gitu. Kalau Po Eli, ya, coba kita tanya. Kita mungkin bisa tanya tips-tipsnya sama Dina Lorenza. Kita panggilkan dulu Dina Lorenza. Mau kemana? Po Eli nanti ketemu lagi sama Po Eli. Ya. Duduk sini. Ya ampun, aku udah lama banget loh gak ketemu Ibu Dina Lorenza. Dulu kita kalau ketemu sering di ruang make up ya Bu. Dia bawain infotainment yang tayang jam 7 ya. Kamu Aku syuting jam 2 pagi ya. dan ternyata sampai sekarang masih di sini. Masya Ibu Allah. diundang dari dulu kok susah amat datang ke sini, kenapa sih Bu? Takut ya aku tanya-tanya ya. Coba kita lihat dulu seperti apa sih. Oh ada foto metamorfosanya. Metamorfosanya dia tuh kayak karena banyak yang bilang Dina Lorenza, tapi kan banyak bilang sih, aku juga bilang begitu. Kenapa? Ya kayak gitu aja kamu gitu, Dari nggak ada yang zaman dulu ya? Iya dari zaman dulu. Ya ampun. Oh zaman 15 tahun. Itu yang umur 15 tahun. Iya masih muda. Ini ya ampun. Ini masih SMP. SMP. Udah sampai sekarang ya. Kalau ditanya apa sih resep, tapi dia dari orang gitu ya. Dari dulu kan orangnya kan kalau kita ngeliatnya kan orangnya santai gitu, woles ya, pendiam gitu nggak sih aslinya? Apa ya, kalau aku easy going aja. Santai aja. Santai aja. Ingat gak sih dulu kamu tuh umur 15 kan udah jadi model ya? Ingat gak dulu tuh cita-citanya apa sih? Karena sampai sekarang kamu masih eksis juga, sinetron masih ada gitu. Cita-citanya sebenarnya mau jadi dokter. Tapi ternyata pas tahu kalau misalnya ternyata harus masuk dokter harus ke ruang mayat. Gue takut. Jadi nggak jadi. Terus pengen ngeliat pramugari, kayaknya keren gitu ya kalau di atas. Ya udah, ternyata tiba-tiba model. Jadi waktu itu SMP kelas 3 tuh udah ditawarin. Kalau nggak salah untuk Sari Ayu itu foto. Terus abis itu model, foto majalah mode, dapat juara 2, cover girl tahun 90. Nah, habis itu Udah, lanjut habis terus. itu lanjut sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi nikmat tuh ya, menikmati ya. Terus sekarang kenapa Ibu ke panggung politik, Bu? Gitu. Nah, aku ikut kaget dan ini kan baru pertama kali baru pertama kali dan keterima, maksudnya lolos gitu. Dulu 2019 pernah ikut, tapi Di baru pilkada. pertama kali masuk Oh, masuk apa nih partai? partai. Oh. Terus disuruh ikut kan, karena biar 30% suara perempuan gitu. terpenuhi. Tapi karena nggak punya modal apa-apa, nggak ada saksi, nggak kerja sama DPC gitu kan ya. Pokoknya yang minim aja jalan, udah waktu itu belum dapet, cuma dapet 27.900. Banyak juga ya. Iya, terus ya sekarang akhirnya belajar, baru deh. Oke, kembali lagi ke dunia hiburan zaman dulu ya. Ini waktu pertama kali model, ingat gak sih dulu honor yang diterima berapa? Terus buat beli apa? Kaget loh. Enggak. Berapa sih? Model apa sinetron? Model dulu. Kalau model kan waktu itu kan karena kita buat iklan ya, jadi agak besar. Oh, berapa gitu. tuh? Aduh, Berapa ya? juta? Puluhan juta atau juta? Ya kayaknya gitu. Ada puluhan juta tuh. Beli apa waktu itu, ingat gak?
Malu deh gue. Masih ingat nggak beli apa? Tahu. Apa? Tapi masa mau disebutin? Handphone ya atau apa tas? Handphone juga, terus lingerie. Oh! Kalau sinetron? Kalau sinetron waktu itu 750.000. 750.000. Udah dapat peran tuh atau masih lewat-lewat doang? Biasalah jadi anak-anak langsung pemeran yang the second-nya lah. Oh, second lead terus, ya. Terus Gerhana. Oh, itu baru tuh honor langsung puluhan juta ya. Ya Allah. Nah pertanyaan ini menjadi kemarin ya nyalak gitu ya. Modalnya berapa? Apakah sempat jual-jual rumah, jual apa? Setelah berikut ini, ya kita lihat dulu Google dulu, lihat dulu. Nah, ini coba baca kalau di Lorenza dicari, yang pertama dicari adalah lolos ke Senayan, ya Allah. Bu, ini kan aku kalau baca-baca akhirnya ceritanya kan dia pertama kagum sama Pak SBY, ya kan. Akhirnya masuk tuh partai politik ya. Tapi aku tuh nggak pernah kebayang loh seorang Dina Lorenza itu tertarik dunia politik. Jadi memang pas diajak, sebelumnya pernah diajak yang lain, tapi aku kurang berminat. Terus baru diajak ini, kebetulan waktu itu Ingrid Kansil ngajak karena dia ketua IPMI, karena aku juga anggota IPMI. Nah terus aku diajak langsung karena aku ngefans sama Pak SBY, sama Bu Ani, langsung oke. Gitu. Aku pikir masuk ke partai itu nggak usah ikut apa-apa kayak begitu, masuk aja juga udah. Ternyata pas masuk ngobrol sama Bu Ani, jangan Dilo, kamu harus ikut loh. Jadi almarhumah Ibu Ani yang membuka aku tentang politik. Jadi politik itu tidak semuanya jahat, tidak semuanya kotor, tergantung niat hati kita ikutnya. Jadi kamu ikut pembekalan apa segala macam. Ya iya, makanya. Terus jadi kalau kamu nanti jadi anggota dewan, terus masih ikut syuting stripping juga enggak? Mungkin dikurangin ya. Oh dikurangin ya? Oh dikurangin? Dikurangin karena Ibu berarti syuting aja Ibu udah stripping loh. Itu anak-anak gimana kabarnya? Mungkin nggak bisa stripping kali ya, yang ya bintang tamu atau web series atau apalah gitu mungkin. Jadi ternyata ya syuting itu ngangenin. Aku pernah 2 tahun berhenti hamil, melahirkan, kangen. Anak-anak nggak pernah ada yang protes tuh? Protes apa? Ibu syuting melulu gitu nggak? Karena mereka dari lahir, dari belum keluar, aku udah syuting terus. Jadi yang ada dia kayaknya udah udah biasa ya? Udah biasa, apalagi biasa. Sekarang single mother. Benarkah ada kejadian lucu nggak sih pada saat kampanye? Apa tuh? Oh katanya ada yang salah ngira kamu tuh sebagai apa gitu. Benar nggak sih? Maksudnya? Ada yang apa tadi? Kamu dikira istrinya siapa? Oh, jadi gini. Jadi kan karena kalau misalnya di dapil itu kita tandeman. Tandeman dengan DPRD provinsi yang incumbent sama DPRD kabupaten. Ya, kabupaten. Jadi kita datang. Nah, kebetulan aku datang tuh barengan kan, barengan. Disangkanya aku istrinya. Orang nggak tahu apa kalau ini Dina Lorenza? Tahu, tapi kan aku dari samping langsung. Oh, iya. Dari belakang gitu, masuknya ke sana gitu. Jadi pas kampanye jadi nggak ngelihat, dia tuh nggak ngelihat tatap muka aku gitu. Pasti lihat ini langsung, Ibu Bunda, maaf gitu. Nggak apa-apa aku bilang. Tapi kalau ketika kamu turun ke dapil-dapil gitu ya, orang tuh tahu gitu, Dina Lorenza, foto-foto gitu. Tahu. Jadi waktu itu aku sempat tanya ke mereka, lebih suka ngelihat aku menghibur, maksudnya artis-artis menghibur di layar TV atau langsung? Langsung. Jadi itu gitu loh. Jadi buat mereka tuh nilai plus. Nilai plus. Oke. Baik, kita nanti akan ngobrol lagi sama Dina Lorenza. Benarkah bahwa anak-anaknya juga sudah memberikan izin Dina Lorenza untuk menikah lagi? Iya. Setelah berikut jangan kemana, tetap di Rumpi.